Halo sahabat jiwa semuanya dimanapun berada, kembali lagi di acara Bincang Jiwa bersama saya kali ini Arsi. Dan di Bincang Jiwa kali ini kita punya tema yang sangat menarik dan cukup hangat, karena di judulnya sendiri itu ada kata hangatnya. Dekat di hati, hangat di jiwa, belajar membangun kedekatan emosional yang sehat. Dan tentunya di Bincang Jiwa kali ini Arsi pasti nggak sendiri untuk ngebahas topik kita kali ini, karena di sini sudah ada 3 narasumber kita yang sangat-sangat cantik dan keren. Di sini sudah ada Mbak Tia, Mbak Aul, dan juga Mbak Widya. Mungkin say hi dulu ke kamera. Hai. Udah semangat ini ya untuk bahas topik kita kali ini. Yuk. Sesuai dengan tema kita hangat, walaupun di sini agak dingin ya. Iya benar, kan AC-nya udah. Boleh kali ya kecilin AC-nya dingin. Gak bisa sampai ngelipet-lipet ini. Benar banget, sudah pakai 2 baju tetap aja kedinginan. AC juga udah tebel ya. Nah, sebelum kita sampai ke fase yang namanya dekat di hati, hangat di jiwa, aku pengen nanya dulu deh ke Mbak Widya. Yang dimaksud dengan kedekatan emosional itu tuh apa? Dan kenapa kita sebagai manusia itu tuh butuh ya namanya tuh untuk dekat secara emosional gitu? Oke, jadi basicnya kedekatan emosional itu adalah bagaimana kita merasa aman, merasa nyaman gitu ya dengan seseorang gitu. Dan kita bisa cerita apa aja, terbuka gitu. Dan tidak takut untuk dijudge yang hal-hal buruk atau apapun itu gitu sih. Terus kalau misalnya kenapa kita sebagai manusia perlu adanya kedekatan emosional gitu ya, namanya kita itu makhluk sosial gitu kan. Jadi pastinya kita membutuhkan orang lain nih di hidup kita gitu. Jadi ya seperti itu, misalnya kita butuh orang yang memang kita merasa dekat gitu ya, yang bisa kita cerita tentang diri kita dan hal-hal yang lainnya gitu sih. Oh, berarti kalau ngomongin kedekatan emosional itu biasa kan pasti kayak dekat secara emosional, nyaman lah gitu kita. Biasanya kan itu terjadi banyak kan di pasangan romantis gitu. Tapi kalau misal di keluarga atau pertemanan, persahabatan gitu, kita tetap butuh nggak yang namanya untuk kita dekat secara emosional gitu? Butuh sih, karena kan kita butuh teman circle gitu ya. Kita circle gak sih? Iya kayaknya. Iya, jadi kan kita ketemu orang banyak nih, nggak semua dalam satu kelas misalnya kalau kita sekolah, kita kuliah, nggak semuanya itu bisa akrab sama kita gitu. Kalau menurut dia sih begitu ya. Malah dalam satu kelas ada geng-geng kecil lagi gitu loh teman-teman. Jadi butuh sih kedekatan. Biasanya yang sefrekuensi sama kita, jadi nyambung buat kita ajak cerita, curhat segala macam. Oh ya, karena kalau kita nggak belajar ya dekat dengan orang lain nyaman, pasti kita bakal sendiri banget nggak ya, karena kan kita nggak nyaman ya sama orang lain gitu. Jadi lebih tertutup lah kitanya gitu. Berarti kalau kayak begitu itu ada dampaknya nggak kedekatan emosional itu ke kesehatan jiwa, kesehatan mental kita lah gitu? Sangat berdampak banget ya Mbak Widya ya. Betul. Apalagi kan kita sebagai makhluk Sosial. Bukan paling seksi kita sebagai makhluk sosial seperti itu butuh namanya teman cerita. Apalagi kalau dulu ya pengalaman pribadi, dia tuh pernah dulu ngekos ya, gak ngomong seharian, cuma bisa nonton TV doang. Bisa kamu kayak gitu? Iya, nggak ngomong sama teman-teman kosnya. Tapi biasa kalau kita kos itu sendiri-sendiri nggak karena sih? Di kos itu dia kebanyakan orang pekerja gitu, bukan kos-kosan yang anak kuliahan. Aku ngekosnya di tempat yang agak bagus gitu loh. Sombong dia. Bercanda. Smooth. Nggak bercanda sama jiwa. Jadi ini serius. Kalau dia pribadi nggak ngomong seharian nih ya, kayak ada yang aneh gitu di hidupku. Sampai dia lagi scroll HP. Dia udah ngomong belum ya hari ini? Cuma aku udah dengar suaraku sendiri. Itu loh. Nanti kita bisa stres sendiri. Kalau pernah gitu nggak? Iya, pernah sih. Tapi lebih ke arah ini sih menurutku, karena fitrahnya kita emang butuh temen ya. Butuh temen. Jadi kalau misalkan aku pernah yang seharian, misal kayak nggak seharian banget sih yang full kayak Mbak Tia, enggak ya. Misal pas lagi sakit di rumah, kan ibu kerja sendiri di rumah. Terus aku kayak aneh ya, kok tiba-tiba hening ya gitu. Jadi emang butuh yang namanya kita teman untuk ngobrol, teman untuk bicara, bahkan untuk sekedar lewat telepon itu butuh. Karena menurutku lama-lama kalau ada kan orang yang bilang nggak apa-apa, aku apa-apa bisa sendiri, nggak perlu temen, tapi sebenarnya pasti dia lonely. Betul. Pasti dia lonely karena fitrahnya kita sebagai manusia makhluk sosial,
pasti butuh ya namanya teman. Dan bener kata ya Mbak Tia, biasanya kita cenderung dekat secara emosional dengan orang-orang yang punya kesamaan satu frekuensi, satu minat ya sama kita. Dan nggak bisa diinin juga sih menurutku, kayak nggak bisa kita paksain gitu. Misalnya kita mau perasaan dekat itu tuh kita nggak bisa maksain. Kalau memang kayak kita tuh kurang nyaman atau kurang nyambung nih ngobrolnya sama orang itu, mau kita paksain untuk dekat secara emosional juga nggak bisa gitu. Agak susah gitu, agak membutuhkan effort gitu. Tapi kalau misalnya dengan orang-orang yang emang udah sefrekuensi kayak secara by nature-nya gitu, pasti tuh lebih cepet akrabnya gitu. Bahkan mungkin kadang tuh kita suka mikir, ih aku kan baru kenal nih sama dia tuh kok bisa cepet banget akrabnya, kok bisa misalnya kayak udah kenal lama dan lain-lain. Nah berarti memang dia emang udah kayak sefrekuensi, jadinya jadi cepet untuk akrabnya, dan mungkin juga jadinya kedekatan emosionalnya juga terjalin gitu. Iya, jadi nggak bisa dipaksain ya. Kita mau dekat sama siapa itu nggak bisa dipaksain, biar aja dia mengalir. Tapi kalau di keluarga gitu gimana? Di keluarga? Kalau di keluarga juga kayak gitu, banyak kan, tuh pas apa? Banyak yang kita nggak nyaman lah gitu. Karena nggak banyak, maksudnya nggak sedikit orang yang nggak nyaman gitu dekat sama keluarganya. Bukan nggak sedikit Arsi. Banyak pasien-pasien kita ya. banyak. Iya. Jadi mereka kayak ngerasa, misalnya nggak ada teman cerita gitu kan. Kenapa misalnya datang untuk konseling atau ke psikolog gitu, ya karena saya nggak punya teman cerita, nggak punya teman, kemudian di keluarga juga nggak deket kayak gitu. Nah berarti kan memang kedekatan emosional itu terjalin misalnya nih dengan orang, mungkin orang akan berpikir kedekatan emosional dengan orang tua itu kan udah pastinya harusnya udah ada nggak sih gitu kan. Pasti orang akan mikir kayak gitu karena ya dari kecil dia sama orang tuanya dan lain sebagainya. Nah mungkin pada awalnya dia kedekatan emosional itu terjalin, apalagi yang namanya ibu sama anak ya, itu udah pasti ada lah ikatan batinnya gitu. Tapi biasanya seiring berjalannya waktu itu mungkin kita sering beda pandangan, atau misalnya ketika kita mau cerita nih tapi respon keluarga atau respon orang tua tuh nggak sesuai atau justru menyalahkan kita, kemudian membuat kita merasa tidak aman dan nyaman. Nah akhirnya tuh hubungan atau kedekatan emosionalnya tuh renggang gitu loh. Gitu. Dan emang banyak juga sih kasus yang dimana kebetulan ada beberapa orang terdekatku juga yang merasa di rumah itu ada orang tua, ada saudara, ada, tapi rumah itu rasanya tidak seperti rumah gitu, karena tidak ada kedekatan emosional itu. Jadi akhirnya dia untuk fulfilling needs, untuk emotionally attached itu dia ke teman-temannya, kayak gitu, atau ke pasangan. Masih untung bisa dapet ya di pasangan dan di teman. Kalau misalkan nggak ada kan pasti kayak itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Jadi itu berdampak ke kesehatan jiwa juga gitu ya. Nah karena kedekatan emosional itu kan penting banget, tapi kan banyak juga orang yang nggak bisa terbuka, yang tertutup lah gitu, nggak mau cerita gitu. Terus tapi ada juga orang yang curigaan, kayak cemburuan lah gitu ke pasangannya gitu. Kalau bahasa sekarang itu tuh kenapa bisa terjadi hal itu? Kenapa orang-orang tuh tertutup? Padahal kan kita butuh yang namanya kedekatan emosional. Kita butuh nyaman, butuh dekat sama orang lain supaya ada teman cerita. Tapi orang yang tertutup, nggak mau cerita, itu tuh kenapa? Apa memang ada pengalaman kayak kata Mbak Widya gitu? Apa ada pengalaman masa lalu yang traumatis masa kecil atau kayak gimana gitu? Mungkin Mbak Tia? Kalau menurut dia pribadi ya, sebenarnya kita itu dari awal kenal sama orang nggak ada pikiran aneh-aneh gitu ya. Apalagi kan baru kenal, baru menjalin bukan menjalin silaturahmi, menjalin silaturahmi, menjalin rasa saling percaya. Saat rasa saling percaya itu dihianati, nggak, ini bukan tentang pasangan aja, ke teman atau ke siapa, ke teman, keluarga, iya. Jadi itu yang bikin rasa percaya kita sama seseorang itu hilang.
kalau tiap pribadi teman-teman susah untuk percaya lagi, apalagi memaafkan tapi tidak melupakan seperti yang kemarin Mbak Helen bahas linknya ya. di sini. Linknya ada di bawah ini kayaknya, nanti dia boleh kasih ya, boleh ditonton sama Jiwa. Jadi susah kita maafin tapi ada hal-hal yang bikin kita trauma akan hal itu. Kita ingat lagi, oh dia ternyata dulu begini. Apalagi kayak nih contoh yang Mbak Widya tadi bilang, nggak semuanya kita bisa deket sama orang, nggak boleh dipaksa. Ada satu cerita Mbak Widya dulu itu adalah salah satu rekan gitu ya, dia ini memang punya pengalaman yang kurang baik lah sama kita gitu kan. Jadi kita udah kayak oh ya udah, setelah kita sama-sama pisah, sama-sama lulus, nggak lagi di satu tempat yang sama, kita udah cut, sudah semua adalah lost kontak. Tiba-tiba dipertemukan lagi dan orang-orang di sekitar kita tuh maksa buat kamu baikan dong, nggak boleh kayak gitu, itu kan sudah lama, nggak bisa gitu. Kan nggak bisa dipaksa ya. Kita kan hidup di dunia ini ketemu banyak orang, kita bisa milih sama siapa kita mau kenal, sama siapa kita mau akrab, sama siapa kita mau cerita gitu. Termasuk di RSJ Mutiara Sukma ada berapa psikolog sahabat Jiwa? 4. Nggak mesti sama 4-4-nya, bisa salah satunya. Bisa milih kan? Bisa. Sama psikiaternya siapapun itu. Jadi seperti itu. Karena ada hal sebelumnya yang bikin kita itu rasa percayanya hilang. Atau mungkin kayak misalnya ceritanya Tia tadi, dulunya dia berkonflik, kemudian kita ketemu lagi nih sekian lama gitu, terus dipaksa untuk dekat, nggak bisa kan, nggak bisa. Tapi itu bukan kita musuhan ya, kita nggak musuhan, tapi ada boundaries. Iya, cuman kita ya udah sekedar saling sapa kayak biasa aja, tapi udah nggak sedekat itu. Secara emosional tuh sudah kedekatannya ya tuh nggak nyaman lah, karena pernah merasa dikhianati. Iya, tapi kalau untuk orang-orang yang memang kita tuh tertutup banget lah gitu, orang itu kan kan banyak yang kita lihat orang-orang yang saya sendiri kok dia nggak ada temen, kayak berasa nggak ada temen dianya gitu. Emang itu yang bermasalah diri dia sendiri atau emang orang-orang yang nggak mau temenin dia gitu. Nyambung kayaknya sama kejadian bullying yang lagi booming ya. Timothy Om Timothy itu kan banyak yang ini ya, memberikan komentar tidak baik. Menurut sudut pandang psikolog itu sepertinya gimana? Kalau misalnya kita dibullying, yang salah itu kitanya si korban atau lingkungannya? Karena kalau kita mau bully orang, nggak tahu kayak dia salah aja gitu, padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Bahkan kalau dia mau melakukan hal yang benar pun tetap salah. Nah itu dia. Balik lagi kan, ada orang yang bilang kalau misalnya kalau misalnya kita udah nggak suka sama orang itu, mau dia berbuat baik pun tuh tetap salah aja. Betul. Kayak gitu kan. Nah kadang tuh pelaku bullying itu kan melihat ya, kadang kayak misalnya lihat nggak hanya orang-orang tertindas gitu loh, misalnya orang-orang yang rendah lah, yang mereka anggap rendah, tapi juga mungkin orang-orang yang membuat mereka insecure, misalnya orang-orang yang berprestasi misalnya, atau orang-orang yang lebih baik dari mereka. Jadi mereka kan kayak mungkin insecure atau apa, jadi ya udah deh, entah ada kekuatan dari mana atau emang bawaannya cara gitu ya. Insecure mereka tuh dengan cara ngebully kayak gitu loh. Jadi mereka menunjukkan bahwa mereka punya power yang lebih, walaupun itu dalam artian yang negatif gitu kan. Nah jadinya itulah adalah korban bully itu. Tapi kalau misalnya terkait dengan siapa yang salah, ya tetap aja pelaku nggak sih yang salah. Tentu aja ya, bullying itu nggak ada benernya. Mana orang nggak ada benernya juga. Teman balik lagi ke kayak pertanyaannya Asri tadi. Kalau misalnya orang yang tertutup gitu ya. Kalau misalnya orang yang tertutup itu memang dari sifatnya atau kenapa? Setertutup-tutupnya orang menurutku, walaupun dia misalnya mengklaim dirinya introvert atau misalnya apalah itu ya, tetap mereka tuh butuh orang lain untuk cerita, minimal misalnya ini orang introvert gitu. Orang introvert itu kan bukan orang yang nggak bisa sosialisasi ya, bukan orang yang nggak punya teman atau apa gitu ya. Bukan orang yang pemalu aja, cuman ya emang mungkin malas bersosialisasi. Gitu, energi cara dia lebih cepat habis gitu kan. Tapi mereka tuh pasti punya orang-orang deket gitu. Seenggaknya 1-2 orang tuh pasti ada gitu loh yang tempat dia keluarin lah semua sampah-sampahnya itu gitu. Cuman beda lagi kalau misalnya orang yang dia tertutup karena kayak dia bilang misalnya dulunya tuh ada perasaan tidak nyaman, atau misalnya dulu ada pengalaman yang nggak menyenangkan gitu.
Aku setuju juga sih. kan? Ya, karena pasti mungkin itu juga terkait kalau kita di psikologi pelajarin tentang attachment ya Mbak ya. Oh, iya. Jadi kalau misalkan di konteks keluarga, kalau Mbak Wit bilang tadi seharusnya gitu ekspektasinya kita kalau sama orang tua udah by nature aja Iya, gitu kan. Apalagi ibu sama anak udah dari dalam kandungan pasti Iya, udah iya. ada apa Ikatan ikatannya batinnya. itu kan. Tapi emang seiring berjalannya waktu mungkin ya ada keterbatasan ilmu dari orang tuanya atau misalkan dari anaknya ada ekspektasi ke orang tua gitu kan. Jadi lama kelamaan tuh yang awalnya mereka attach secara emosional lama-lama jadi jauh Ya, jadi gitu. berkurang Jadi berjarak. Karena ada ekspektasi antara orang tua dan anak tapi bingung komunikasinya Nasinya tuh, gimana. Jadi semakin besar anak itu kan jadi ngerasa ada istilahnya dia broken heart ya, orang tuanya utuh nih tapi kayak ngerasa nggak dingertiin gitu. Kalau di konteks pertemanan atau misalkan hubungan romantis ya kayak Mbak Tia bilang tadi ya, misalkan kita udah trust nih ke orangnya tapi ternyata seiring berjalannya waktu dia doing something yang nggak bisa dimaafin nih gitu. Jadi lama-lama kita jadi trust issue juga kan. Iya. Terus kalau misalkan kita ketemu nanti di masa yang akan datang kita ketemu sama orang itu gitu, ya kita maafin sih tapi Nggak kita bisa nggak lupa. bisa lupa. Takut lagi misal terlalu dekat lagi sama dia nanti Betul. kayak diulang Iya. lagi Bener. gitu. Udah ada pengalaman buruk, kayak Nggak bisa lah. Bener, ya, bener. ya berteman biasa aja, nggak yang seperti dulu lagi. Betul. Dan aku juga percaya bahwa apa namanya, oke lah kita dulu berkonflik ya. Tapi aku percaya bahwa dengan kita menjaga jarak itu bukan berarti kita nggak mau temenan ya. Tapi dengan menjaga jarak itu menjaga boundaries antara supaya kita nggak sakit hati dan dia juga tidak punya kesempatan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Betul. Menjaga Pas ini banget. kondisi mental kita tuh tetap Betul. sehat. Gitu. Jadi sebenarnya jaga jarak itu juga boleh kok gitu untuk diri kita dan juga orang itu supaya tidak punya kesempatan untuk menyakiti kita, Kita lagi gitu. itu. Asik. Nah kan kedekatan emosional itu kita ngerasa nyaman, ngerasa pengen, karena kita ngerasa nyaman nih sama orang tersebut gitu. Kita pengennya deket-deket dia terus. Kan dia deh yang paling ngerti aku. Maunya sama dia aja dah gitu. Jadinya kita tuh bukan deket lagi tapi malah jadi ketergantungan gitu sama dia karena apa-apa maunya ke dia, karena ngerasa udah nyaman banget lah gitu sama dia. Nah untuk tahu batasan mana kedekatan supaya kita tuh nggak jadi ketergantungan sama orang tersebut gitu tuh kayak gimana? Dari Mbak Gimana tuh, Mbak Mbak Wit? siapa dulu? langsung Mbak, tembak. Oh, dari Mbak psikolog kita dulu. Nanti ketawa-ketawa lihat aku dari tadi. Karena dia takut ditanya. Enggak, aku biasa bertanya guys. Iya, betul. Karena aku butuh jawaban. Jadi apa tadi membedakan gitu ya, kedekatan atau ketergantungan. supaya nanti nggak menjerumus kita untuk ketergantungan gitu sama orang tersebut. Oke. Kalau kedekatan kan kayak tadi yang kita bilang bahwa kedekatan itu dia merasa aman, merasa nyaman, dan yang gak kalah penting itu kita tetap bisa melakukan aktivitas kita tuh secara mandiri gitu loh. Kita tetap punya diri kita sendiri lah gitu. Tapi kalau misalnya udah ketergantungan itu beda lagi. Jadi bagaimana respon si orang itu akan sangat mempengaruhi mood kita gitu loh. Jadi misalnya sesimpel kayak misalnya dia nggak lama nih ngebales WA misalnya kayak gitu ya. Kamu kemana? Nggak angkat telepon Nggak atau ngabarin, apa. semenit aja nggak ngabarin tuh udah kemana ya dia? Langsung overthinking gitu kan. Nah itu berarti itu udah nggak sehat tuh karena dia sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan. Bahkan tuh kan kalau misalnya udah yang aduh gara-gara si orang ini tuh dia jadi bad mood, pada akhirnya apa, dia nggak bisa tuh ngelakuin aktivitas sehari-harinya dengan baik gitu. Betul. Kan gitu. Benar. Itu sih paling kelihatan tuh di situ. Kalau udah yang ketergantungan itu apa ya, perasaan kita atau mood kita itu tuh sangat dipengaruhi dari bagaimana orang itu bereaksi atau responnya dia tuh gimana, tuh sangat mempengaruhi kita gitu. Tapi kalau misalnya kedekatan yang emosional itu kita masih ngerasa aman, kita masih merasa nyaman dan kita happy aja gitu loh. Mau misalnya dia ada di samping kita ataupun misalnya dia lagi jauh tuh juga
tetap aja kita bisa ngelakuin aktivitas kita sehari-hari. Berarti sama kayak lagi LDR gitu ya, tapi tetap ngerasa percaya, ngerasa nyaman lah sama pasangan kita gitu, karena kita percaya gitu ya. Seperti narasumbernya narasumber kita ini yang LDR. Yang menjaga komunikasi yang baik, apalagi dia ada di sebelah kita aja kita curigation. Dia buka apa tuh di HP-nya? Iya makanya, apalagi dia jauh, ditambah banyak film-film. Oh iya ya, udah banyak film-film yang tentang selingkuh. Dan banyak kejadian-kejadian yang seperti di film itu muncul ternyata. Saya banget ya ngomongin begini ya. Kan film itu ini based on fakta nggak sih? Nah itu dia, based on fakta. Jadi apa kita nggak overthinking? Nah, gitu. Tapi cara bangun hubungan yang sehat, yang kayak tadi dia jauh, kita LDR, tapi kita tetap ngerasa nyaman lah, tetap percaya gitu, nggak overthinking gitu. Itu kayak seperti apa cara bangun hubungan seperti itu supaya kita tuh ya tadi nggak ketergantungan yang dia deket kita, dia deket kita aja kita pasti curiga dia tuh buka apa sih di HP-nya gitu. Kalau aku mungkin di konteks keluarga kali ya, kan kakakku di Jakarta. Gitu, kakak iparku dan ponakanku ada di Jakarta gitu, dan kita emang ya hanya mengandalkan video call sebenarnya. Video call tuh kemudahan informasi sekarang tuh sangat amat membantu untuk supaya kita bisa engage, bisa tetap attach gitu walaupun kita jauh sebenarnya. Jadi tetap terjalin kedekatan emosional itu ya. Benar. Dan juga nah itu tadi, kalau balik ke pertanyaan yang tadi tentang kedekatan emosional dan terlalu tergantung gitu ya, tetap ada boundaries. Kalau aku di konteks keluarga, ya namanya saudara kita udah berkeluarga ya, pasti ada ada boundaries yang itu menjadi urusan keluarganya dia, kayak gitu. Dan kita nggak usah masuk ke sana untuk merasa bahwa kita tuh loh dekat secara emosional, masa kita nggak boleh tahu masalah keluargamu, kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi yang membedakan, balik lagi ke pertanyaan tadi ya, yang membedakan antara kalau aku boleh nambahin, yang membedakan antara kita dekat secara emosional dan kita terlalu tergantung itu adalah kalau kita dekat secara emosional, kita tetap punya identitas diri kita. Misalkan kalau di konteks keluarga, aku punya identitas bahwa aku adalah adik dan ibuku adalah ibu, kakakku adalah kakak gitu. Tapi kalau kita terlalu tergantung, bisa jadi kita ngerasa kayak, kok dia nggak ngabarin sih kalau ada masalah, kayak gitu. Kok dia nggak ngasih tahu sih, kita kan saudaranya, kita kan keluarganya, kayak gitu. Padahal sebenarnya mungkin ada waktunya ya kita untuk dikasih tahu, kita untuk dikabarin, kayak gitu. Kalau di dalam konteks hubungan romantis mungkin yang kayak Mbak Wit tadi ya, kita kayak terlalu curigaan nih, kena mana nih, kemana nih kok nggak balas chat apa segala macam, kayak gitu. Jadi kedekatan emosional itu seharusnya membuat kita tidak kehilangan diri sendiri, dan tetap kita harus berdaya, benar. Dan juga kalau misalkan terlalu tergantung ya itu tadi, makanya kayaknya agak tricky untuk yang mungkin mempunyai masalah kesehatan mental, misalnya seperti depresi atau apa. Kalau punya pasangan itu kayak, aku nih lagi sakit loh, kamu harusnya ngerti, itu bahaya juga sih sebenarnya. Karena membuat pasangannya ini jadi kayak bertanggung jawab atas kesehatannya dia. Kita minta dingertiin sama orang yang bukan tugasnya untuk menyembuhkan kita. Betul. Itu kan tugas kita sama diri kita sendiri nggak sih? Orang lain itu nggak punya tanggung jawab untuk itu. Betul. Nah ya itu. Nah balik lagi tadi. Karena kebahagiaan kita kan memang tanggung jawab diri kita. Kita kan cari kebahagiaan kita sendiri. Gitu. Tidak menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Kan pasangan dan keluarga itu sebagai support system, tapi tanggung jawabnya tetap ada di kita kan sebenarnya. Iya. Kalau udah nikah sih sebenarnya balik lagi ya. Awalnya kita mau nikah karena apa sih? Karena komitmen. Kenapa kita bisa nikah sama dia? Karena sudah ada kedekatan emosional itu. Kalau nggak ada kedekatan emosional, ngapain nikah? Kan kita nggak kenal ya secara luar dan nggak nyaman dekat sama dia gitu. Tapi mungkin aja nggak sih nikah karena paksaan, terus dijodohin gitu. Itu kan sering berjalannya waktu ya. Sering berjalannya itu waktu. Beda cerita. Nah tapi kalau misal pun mereka dijodohkan atau apa, biasanya kan udah nikah nih, udah serumah, pasti kan kalau misalnya mereka tujuannya nikah itu emang mau membangun komitmen yang lama, pasti akan ada usaha untuk mendekatkan diri gitu, saling mungkin mulai terbuka. Kan kalaupun dijodohin nggak ujuk-ujuk tiba-tiba datang nih hari ini terus kita langsung nikahin hari itu kan enggak ya, pasti kan ada proses perkenalannya juga. Betul. Nah, balik lagi ke yang tadi.
Mbak yang LDR nih. Oh gitu. Iya, ya cara bangun hubungan yang tadi. Kalau lu kan kayak sama keluarga, sama Aku pasangan. kan nggak LDR. Kan Ya deh, yang LDR yang 24/7. Sama aja sih sebenarnya kayak yang awal ceritain gitu ya. Ya paling apa yang bisa kita lakukan video call gitu karena kan, dia teknologi. chat gitu. Tapi ya paling penting tuh misalnya tetap mengabari gitu loh, bahwa supaya kita tuh nggak merasa sendirian gitu kan. Misalnya Anak sakit. nangis nih. Tapi Jadi, aku penasaran itu Mbak, kalau misalkan yang LDM kan, misal anak ikut sama kita misalnya sebagai ibu gitu, anak lagi sakit tapi suami jauh, terus gimana ngadepinnya? Ya udah tinggal curhat aja lewat telepon atau apa ya gitu kan nggak bisa juga kan dia berbuat apa-apa gitu. Kalau misalnya kita menuruti perasaan ya pasti ya semua segala macam sedih dan lain-lain lah, tapi kan balik lagi logika juga perlu jalan kan. Ini gimana anak ini harus tetap terurus dan lain-lain. Nah tapi balik lagi ke tadi pertanyaannya, gimana membangun kalau hubungan itu tetap dekat walaupun kita jauh gitu. Itu tadi dengan chat, dengan telepon kayak gitu ya, dan harus menyempatkan sih menurutku. Jadi kayak seenggaknya tuh setiap hari ada kabarnya gitu kan. Berarti komunikasi ya, Iya, berarti komunikasi, komunikasinya video selalu call terbuka. 24/7. Yang nggak harus Ya, nggak 24/7, nggak bisa misal kerja mau saya. pergi kemana gitu ngabarin aja. Saya aku di sini ya dulu. Terus ya udah. Sayang aku konseling dulu ya. Terus habis ada itu pasien ada tahu ya. ada waktu-waktu kita tuh misalnya cerita kan, kalau misalnya hari-hari paling kayak ngabarin doang kan, misalnya oh lagi gini. Nah tapi tetap juga menyediakan waktu yang kita misalnya ngobrol atau misalnya apa ya, yang lebih saling bertukar pikir tentang apa yang terjadi dan lain-lain sih gitu. Tapi ya balik lagi ke komunikasi. Tapi kalau misalnya kayak tadi nih, gimana kan banyak isu begini gini gitu lah segala macam ya. Namanya manusia sih menurutku pasti ada lah rasa-rasa kayak gitu. Cuman kita mau turutin atau apa nih gitu loh, rasa apa namanya tuh, cemasnya kita, khawatirnya gitu atau takutnya. Ini nanti takut kalau misalnya dia kenapa, dia aneh-aneh atau apa gitu. Kalau misalnya kita nurutin itu kan akan mempengaruhi diri kita ya. Nah kalau menurutku itu tuh sama aja kita mempersulit diri sendiri gitu. Jadi kalau kita terus-terusan mikirin ke arah yang sana, kemudian kan akhirnya apa? Akhirnya kerjaan kita di sini nggak beres, kemudian kita jadi kepikiran dia terus sampai kita mungkin lupa untuk ngurus diri sendiri gitu. Daripada kita sibuk mikirin yang belum pasti dan nggak jelas, itu lebih baik kita fokus ke diri sendiri juga gitu loh. Dan misalnya tetap mengembangkan apa yang kita punya dan tetap sibuk gitu sih. Menyibukkan diri, mencari aktivitas yang membuat kita tuh happy gitu loh. Misalnya self love, self care dan lain-lain. Pojok healing. Ke pojok healing. Itu tiap hari Minggu di Gerai Madani di CFD ya. Habis itu konseling. Tapi habis itu konseling nangis. Habis itu makan jajanan. Setelah apa namanya, istilahnya sudah diluapkan ya. Apa yang terpendam. Apa yang itu bisa melegakan. Benar-benar. Ya, tapi ngomong-ngomong tentang ini ya, komunikasi dan kedekatan secara emosional. Ada salah satu postingan yang waktu Tia sakit minggu lalu, Tia iseng-iseng baca. GWS. Dia muncul aja gitu guys, muncul. Ada yang bilang kedekatan secara emosional itu nggak sebanding dengan kedekatan secara fisik antar pasangan. Kita deket secara fisik sama pasangan, tapi secara emosional kita nggak bisa dekat, nggak bisa kita cerita apapun isi hati kita. Tapi kita telanjang secara fisik ya. Secara fisik tidak bisa telanjang secara emosional. Gitu. Banyak yang kayak aku pernah baca, sama kamu pernah baca juga ya. Muncul juga ya? Iya, muncul juga ya. Algoritma kita sama gitu. Lumayan. Karena banyak kasus-kasus yang muncul sekarang tiba-tiba bukan silent killer. Silent treatment. Iya, silent. Diam-diam tiba-tiba pisah. Ada yang Dewan jadi istri, tiba-tiba udah Iya, Dewan jadi bisa gitu. Tapi kan memang kaget ya. Tapi kan aku tahu beritanya itu kan tapi kan memang silent treatment itu
pelan-pelan kayak lebih menghancurkan hubungan ya gitu, betul. daripada yang meluapkan marah-marah gitu. Tapi kalau didiemin itu kita nggak tahu salahnya apa, karena apa kok tiba-tiba diam karena gitu. tuh karena gini, kalau kita berantem itu kan atau kita adu argumen itu kan apa ya, di situ kan ada perasaan yang tidak nyaman ya. Kadang itu yang ditakutkan orang itu, untuk dia tuh takut untuk keluar dari zona nyamannya gitu loh. Zona nyamannya itu kan misalnya nih udah nih adem ayem gitu kan, nggak ada konflik apa-apa, padahal sebenarnya ada nih konflik, tapi dia nggak mau untuk mengungkapkan konflik ini karena takut akan terjadi, misalnya kayak tadi akan berantem, akan nanti saling nggak teguran atau apa deh, macam-macam lah, cekcok dan lain-lain. Padahal sebenarnya dengan adanya konflik atau kita berargumen, jadinya kan kita tahu ya satu sama lain tuh pemikiran kita tuh jadinya kita tahu gitu loh. Kalau misalnya hubungan itu sehat dan kita mau tetap ngejalin hubungan itu selama-lamanya gitu, dari argumen itu kan jadinya kita belajar ya. Jadi berarti dia tuh maunya gini, aku tuh maunya gini, jadi nanti ketemu jalan tengahnya. Tapi kalau silent treatment kan nggak tahu. Betul. Misalnya kita yang ngerasa tersakiti, terus kita silent treatment di pasangan kita itu pasti akan terus-terusan ngelakuin itu, karena dia nggak tahu kalau misalnya salah yang dia lakuin gitu loh, tapi kitanya tetap sakit. Ujung-ujungnya itu dah diem-diem bubar. Tapi kan kalau ngomongin soal silent treatment itu tuh ada berhubungan nggak sama yang namanya teori attachment? Kan ada yang avoidant, tuh banyak yang banyak yang anxious, secure kayak gitu. Itu berhubungan nggak? Kita sama, pasti kita carinya. Iya. Sekarang tuh kalau Gen Z, coba dikit-dikit dia avoidant, attachment stylenya apa? Pasti kayak gitu. Pasti kita tes. Tapi menurutku ngaruh ada kaitannya silent treatment sama yang attachment style. Kayaknya lebih ke ini deh, ke apa namanya, avoidant kayak gitu. Terus ini tadi Mbak, aku baru inget juga yang tadi yang silent treatment, kan kita ada yang ketakutan untuk mengungkapkan ketika berkonflik ya, mengungkapkan apa sebenarnya perasaan kita. Itu juga salah satu tanda kita terlalu tergantung. Karena kalau misalkan kita secara kedekatan emosionalnya sehat, kita pasti kayak kata Mbak Tia tadi, kita telanjang secara emosi, kita mengungkapkan apa yang tidak nyaman bagi kita. Tapi kalau misalkan kita tidak mengungkapkan apa yang tidak nyaman bagi kita cenderung menyesuaikan diri sama pasangan, itu salah satu tanda kita tergantung secara emosional, karena kayak kita takut kehilangan dia. Jadi lebih baik nggak usah deh kayaknya aku ungkapin apa yang aku rasain. Kita kita takut kehilangan dia, tapi kita kehilangan diri kita sendiri. Betul, itu juga salah satu tanda kita nggak punya ruang berarti ya untuk diri kita. Apa kita ke pasangan kita dulu, ke orang itu dulu gitu. Selalu ngikutin maunya dia. Iya, ngikutin maunya dia, nggak percaya diri jadinya. Betul. Dan apa tadi kayak yang Arsy bilang sebelumnya, bahwa Etia ya yang bilangnya. Apa namanya, kenapa? Mbak Wanti yang bilang. Bukan, apa kamu bilang tadi? Dia yang ngomong. Telanjang secara fisik, tapi emosional tidak enggak gitu. Karena terkadang tuh kayak tadi dia merasa nggak aman untuk cerita. Berarti itu kan ada yang salah nih di hubungan itu. Gitu. Itu poinnya. Kenapa? Ini kan kita masa mau telanjang fisik tapi secara emosi enggak gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah nih di hubungan itu gitu kan. Nah, maka itu mungkin yang perlu dievaluasi. Dan tapi terkadang kita tuh suka mengabaikan itu mungkin gitu kan. Jadi misalnya kadang ada orang yang misalnya sama pasangannya sesimpel dia mau dari sini mau ke toilet aja dia laporan kayak gitu ya. Tapi ada yang misalnya nih apa-apa dia tanggung sendiri, ditelan mentah-mentah sendiri gitu. Kayak misalnya cerita pasien lah. Jadi misalnya dia takut nih ngomong ke pasangannya gitu ya, ada masalah lah terkait dalam rumah tangga itu loh, padahal masalah itu gitu kan. Tapi dia nggak berani untuk ngomong gitu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia mau mendam sendiri, mempersulit dirinya sendiri gitu. Berarti kan kalau misalnya kita nggak berani untuk mengungkapkan itu ke pasangan, walaupun itu terkait dengan dia juga nih, tentang pasangan ini juga gitu kan. Nah, berarti hubungannya ada yang perlu kita perbaiki atau evaluasi gitu. Ini aku pengen tanya nih sama Mbak Tia sama Mbak Wit.
yang sudah menikah, kita kan belum ya? Iya, belum lagi. Kayak ini kan awalnya kita menikah pasti otomatis ada konflik kan. Iya. Ada konflik dan aku mempelajari bahwa ketika di dalam hubungan yang namanya kita berantem itu kan situasi yang gak nyaman. Iya. Gitu. Berarti Mbak Wit sama Mbak Tia ini ada nggak sih kayak mikir kayak oh ternyata taraf tidak nyamanku baru sampai sini nih gitu? Belum ya? Apanya? Tidak nyaman soalnya maksudnya gini, misalkan kalau misal nih aku punya pasangan, aku berantem sama pasanganku misalkan, itu kan situasi yang nggak nyaman ya, tapi harus dihadapi gitu. Dan di situ aku tuh baru menyadari bahwa mana kecenderunganku antara aku avoidant atau aku secure untuk menghadapi itu gitu. Jadi kita Mbak Tia sama Mbak Wit ada nggak sih kayak ngerasa kayaknya aku cenderung avoidant deh kalau misalkan ada konflik kayak gini, atau aku kayaknya cenderung bisa menghadapi ini deh gitu. Kan ada taraf ketidaknyamanan untuk menghadapi situasi itu, gimana cara Mbak? Tapi sebelum itu boleh kamu jelaskan, mungkin penonton kita bukan Gen Z semua. Ya betul, jelaskan Iya. dulu. Avoidant, deodoran apa sih? Avoidant, anxious, Ini itu kan iya. tipe attachment ya. Tipe Dari ya. psikolog deh. Kita pelajari di Biasanya anak-anak Gen Z itu sekarang Iya, tuh dia betul. dalam menjalin hubungannya, anak-anak Gen Z itu pakainya kayak gitu. Oh kamu tuh Istilahnya. apa, nanti belum lagi love language-nya apa. Love Jadi language-nya banyak apa. hal yang mereka research pada diri sendiri. Jadi attachment Coba jelasin style itu Gen Z. Jadi ada 4. Oke. Ada secure. Kalau secure itu ya Ya udah, aman berarti aja. kita aman aja, telanjang secara emosional. Terus ada apa lagi Mbak? Anxious. Anxious itu kita ngerasa kayak misalkan nih contohnya kalau kita berantem, kita harus selesaiin ini sekarang, kayak takut-takut gitu loh. Kayak ada khawatir kita ditinggalin sama pasangan. Kalau kita nggak berani, Nggak berani. nggak terlalu terbuka dong. Aku masih agak ini sih kebalik-balik ya antara anxious sama avoidant. Tapi kalau avoidant tuh lebih ke menghindari Menghindari. Iya. Tapi kalau Oke. anxious itu Tapi detik itu kalau- juga maunya diselesaiin Kalau gitu ya. anxious itu ada yang detik itu juga pengen diselesaikan, sama ada yang dia takut. Jadi akhirnya lebih milih untuk menyesuaikan diri aja sama pasangannya. Ada kalau nggak salah yang terakhir itu disorganize ya. Disorganize itu kayak nggak jelas nih, kadang dia anxious, kadang Oh, dia berarti dia avoidant. pelin-pelan ya? Iya, kadang dia, ya pokoknya pelin-pelan kayak gitu. Aku deh kayaknya tuh Balik pelin-pelan. lagi kayak gitu, karena aku penasaran ya ketika orang menikah, maksudnya kita yang punya pasangan yang masih pacaran aja kayak aduh konflik ini kenapa sih kayak gitu. Pilihannya kan kalau nggak tahan putus ya. Iya. Tapi ini nikah nih menghadapi ketidaknyamanan itu. Kan nggak mungkin Rasanya segampang gimana? itu Iya. ya bilang Kira-kira aja udah nggak? pisah aja deh kita. Bagaimana melatihnya untuk menghadapi ketidaknyamanan yang akan ada seumur hidup itu? Coba. Sebenarnya balik lagi ya, kenapa kita mau nikah sama dia? Karena ada kedekatan emosional. Dari awal kita nikah, oh oke, aku mau komit nih sama kamu seumur hidupku. Karena sisa usiaku, mungkin aku sama orang tuaku cuma sampai umur 20-an. Dari 20 sampai sekian, apa namanya, angka ini ya, angka Sampai umur berapa? hidup 65 65 lah gitu bilangnya, sampai umur pensiun lah 60 gitu ya. Sisanya 30 tuh aku tahun. akan sama kamu. Hidup matiku sama kamu. Wah. Walaupun ada anak tapi nanti anak besar pergi Balik lagi, keluar back to ke basic, kita pasangan. berdua. Jadi itu dia, komitmen di awal. Kamu benar mau sama saya benar mau nggak sama kamu ya, gitu. Jadi dekatnya dari awal. Kalau udah oke, yakin sama komitmen itu. Seperti kata-kata orang ya, ada katanya pernikahan apa sih, kayu, kapas, emas. Jadi ada yang kayak dia pernikahan perak, pernikahan ini masing-masing tahunnya. anniversary itu. Iya. Oh gitu. Paling basic apa paling bawah? Kapas ya? Gak tahu aku. Taunya yang Gak tahu aku tahu yang pernikahan Apa yang 5 emas ya? Karena emas lagi tinggi soalnya. Gak tahu, itu lah pokoknya. Nanti kalian bisa share sendiri ya kalau mau nikah ya. Jadi gitu. Emang ada beberapa konflik-konflik yang memang wajar muncul di tahun Pasti itu. ada sih. Pasti ada. Namanya kita hidupnya kayak tadi sama keluarga, sama orang tua kita aja kadang kita nggak Konflik. nyambung. Iya. Karena kita bakal serumah sama orang itu. Nggak semua hal yang kita mau dia harus turuti, dan nggak semua hal yang dia mau kita harus turuti. Balik lagi ke itu sih. Yang penting apa? Komunikasi. Begitu Dan dia. apa ya, selama apapun kita kenal atau misalnya pernikahan itu udah berjalan puluhan tahun pun tuh tidak Iya. menjamin kita udah paham, udah sangat-sangat tahu nih mau pasangan kita tuh enggak, karena manusia itu kan terus tumbuh ya. Jadi mereka tuh pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah itu lagi, balik lagi komitmennya, mau nggak belajar untuk mengerti satu sama lain gitu. Dan itu tadi komunikasi, kalau misalnya
ngerasa nggak nyaman ya dikomunikasikan gitu. Kalau misalnya ada yang dia rasa nggak beres nih, ya diomongin misalnya kayak gitu. Apapun sih, mau hal-hal yang sederhana, kemudian yang sampai yang besar lah ya. Sesimpel misalnya kita nggak suka pasangan kita taruhin handuk di Aku baru mau ngomong, taruh sama pikiran kita ya. gitu ya. di kasur gitu. Konfliknya itu ya guys. Hal-hal kecil awal. Kan misalnya itu konflik itu masalah handuk aja. Kalau misalnya kita nggak ngomong, itu kan Nanti menumpuk tiap hari dia lakuin. Berapa kali dia mandi sehari, 2 kali, 3 kali dia mandi, 3 kali sehari dia lakuin itu, 3 kali sehari juga kita akan kesel kan. Tapi kalau kita diemin aja, lama-lama numpuk. Nah, jadi bisa jadi nanti munculnya bom waktunya tuh malah kemana-mana nanti permasalahan itu. Gitu. Makanya sesimpel itu aja perlu diomongin gitu, apalagi yang masalah yang besar. Iya, karena kita nggak selalu bersama dalam sukanya aja. Ya. Tapi Awal-awal kita lagi tinggi-tinggi dopaminnya nih, nikahlah sama dia, lagi cinta-cinta. Mungkin badan kita lagi, iya. Lagi jadi berasa dunia milik bener, berdua. secara visual kita tuh udah cakep banget, cantik banget, ganteng banget mungkin gitu ya. Saat berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, Banyak perubahan. kita hamil, melahirkan, dia pun begitu. Dia hamil. Enggak, maksudnya dia pun semakin bertambah usia, produktivitasnya menurun lah, lama-lama suka encok segala macem, baunya bukan bau minyak wangi lagi, bau salon pas, bau minyak lainnya, gitu. Jadi harus selalu bersama dalam suka maupun duka. Pentingnya komunikasi itu. Berarti itu lebih ke komitmen dan memilih pasangan yang kita rasa kita bisa, kalau misal melakukan kesalahan besar sekalipun kita masih maklumin gitu. Maksudnya nggak yang sampai dia punya habit yang suka main sama cewek atau kayak gimana gitu ya. Kayak komitmen dan red flag gitu ya. Kamarku tuh jadi gini, ketika kamu memilih pasangan itu mau jadi pacaran ataupun menikah itu, pilih yang hal yang paling bisa kamu toleransi seumur hidup tuh apa gitu. Ya aku pernah baca tuh kayak gitu juga. Kalau misal kita mau memilih pasangan itu pilih yang kita rasa kesalahannya itu bisa kita toleransi. Jadi walaupun dia misal melakukan kesalahan itu kita bisa maafkan gitu. Nggak yang sampai kita kesel banget gitu. Apalagi jangan memilih pasangan yang kita rasa kita nggak bisa hidup sama sifatnya dia gitu. Karena kan berat ya. Kata TikTok, kalau kata TikTok apa? Enggak, seumur hidup itu lama gitu. Itu lama gitu kan. Untuk sama orang yang salah katanya gitu. Iya, jadi kita nggak bisa memilih di keluarga mana kita akan dilahirkan, di orang tua yang mana kita bakal dilahirkan. Kalau aku mau jadi di Andara aja sih sebenarnya. Sama sih. Tapi kita Jadi bisa. bapak kalian nonton. Enggak deh, ini yang apa tuh 7 naga itu. 7 naga. Ya di 7 naga itu ya. Iya, tapi kita gitu. bisa milih teman-teman yang seperti apa yang kita mau ajak, yang mau masuk ke circle kita, lingkungan seperti apa yang kita mau pilih, dan pasangan yang seperti apa yang kita mau. Itu jadi pentingnya pilih-pilih dulu, guys. Makanya sebenarnya Nah itu nggak mungkin apa-apa ya istilah sahabat pilih-pilih jiwa teman. gitu ya. Gak apa-apa. Hidup tuh akan silih berganti. Kalau misalnya putus nyambung itu biasa. Biasa lah. Punya banyak mantan ya nggak apa-apa. Yang penting bukan gagal setelah menikah. Harapannya seperti Harapannya itu. Harapannya Iya, seperti betul. itu. Tapi yang udah gagal pun tuh ya nggak dalam menikahnya pun Betul. ya Bukan berarti ya Gagal semuanya. nggak masalah juga. Mungkin memang mereka kadar toleransinya udah segitu. Udah. Mungkin banyak hal yang terjadi di Dipertimbangkan. dalam hubungannya kan, yang mungkin ya kaget juga nih, oh kok ada kayak gini, oh ada gini gitu. Tapi mereka tidak bisa menoleransi itu gitu. Ya udah, Banyak faktor ya. banyak sebenarnya. faktor Yes. sebenarnya. Kalau mau diomongin ini kayaknya sampai jam 4 gitu. Iya. Episode Ya, lain. itu sudah cukup Oh, banyak live ya streaming apa kita ya. Kita omonginnya dari kedekatan emosional, membangun hubungan, terus tadi juga dijelasin tipe-tipe attachment yang style. mungkin kita baru tahu ya. Tapi sebagai Gen Z Gen Z ya udah lumayan ya udah paham familiar lah dengan itu gitu. Jadi mungkin sahabat jiwa sudah cukup banyak ya kita obrolin hari ini. Tapi sebelum kita tutup episode kali ini, tips dari Mbak bertiga yang cantik-cantik ini Tips apa? supaya menggambarkan hubungan yang dekati hati, Hangat di jiwa. hangat di jiwa itu seperti apa? Dari Mbak Tia deh terus dulu.
seperti yang saya bilang tadi ya, kuncinya itu komitmen. Dari awal kita menikah, kita udah tahu pasangan yang seperti apa yang kita mau, sampai akhirnya kita klik. Jadi jangan cuma telanjang fisik aja, kita harus juga bisa telanjang secara mental untuk memupuk tangki-tangki cinta kita seumur hidup kita, seperti itu. Waduh, mantap banget. Nah sekarang Mbak Aul deh. Apa tadi tuh? Apa tadi? Menggambarkan Ampun, hubungan Aul. yang dekat di hati, hangat di jiwa. Dekat di hati, hangat di jiwa. Menurutku untuk bisa punya hubungan yang kayak gitu, namanya kita berproses. Gak ada orang yang ujuk-ujuk pas pertama kali punya hubungan atau pas pertama kali menikah langsung terbentuk dekat di hati, hangat di jiwa. Itu pasti namanya berproses. Gitu. Iya, yang mungkin yang paling penting adalah belajar untuk memahami dan menerima. Karena kalau kita nggak belajar memahami dan menerima, nggak mungkin ada namanya dekat di hati dan hangat di jiwa. Asik. Yap, betul. Terus Mbak. Setuju sama dua orang ini. Kata-kata sendiri dong. Jadi untuk memunculkan kehangatan itu, kalau menurutku sih ya kurang lebih sama sih kayak mereka, bagaimana kita komitmen kita gitu ya terhadap hubungan itu, hubungan apapun, mau itu pernikahan, pertemanan gitu ya, dengan keluarga juga gitu. Jadi komitmennya tuh bagaimana, kemudian mau sama-sama belajar gitu. Yang tadi bilang manusia itu kan dinamis ya, dan pasti ada perubahan-perubahan lah di dalam diri kita. Maka untuk menciptakan atau menjalin kedekatan secara emosional, hubungan yang hangat itu, maka kita mau berusaha membuka diri kita untuk belajar memahami orang-orang itu gitu. Nah itu dia sahabat jiwa, tips-tips yang menarik dan sangat berguna ya untuk kita, untuk sahabat jiwa. Bisa dengarkan, bisa terapkan gitu untuk membangun hubungan. Nah mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Mbak Tia, Mbak Aul dan Mbak Widya karena sudah mengisi episode kali ini. Sampai jumpa di episode Bincang Jiwa lagi nanti. Dadah. See you and bye-bye. Bye.